Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara seorang yang Islam, kata Rasulullah, perbedaan di antara seorang yang muslim dengan non muslim, kata Rasulullah, as-shalah, yaitu ibadah salat. Dia kaum muslimin yang berbahagia, ketika seorang muslim, ketika di dalam KTP-nya beragama Islam, ketika dia tidak menunaikan terutama kewajiban perintah salat yang 5 waktu, maka pada sisi Allah Subhanahu wa taala dirinya tetap tidak dalam keadaan Islam walaupun dia bersahadat. Karena Nabi mengatakan bainul muslim wal kufur, perbedaan orang muslim dengan non muslim, kata Rasulullah, as-shalah, yaitu ibadah salat. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrillahi ta'ala ala ma wahabana minan ni'mati wal hidayah hatta nastati'a ayyajtama'a fi hadzal makanis sa'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan inayah, dengan kekuatan serta dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin yang berbahagia hari ini kita masih dapat untuk menunaikan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah terhadap muslimin yang laki-laki, yaitu melaksanakan sholat fardu jemaah Jumat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan kewajiban yang kita lakukan hari ini, sholat Jumat yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari pula lah kita kirimkan kepada roh junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib juga tidak akan pernah bosan-bosannya mengajak, menghimbau kepada kita yang hadir, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Marilah di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini untuk senantiasa
menghiasi kehidupan kita dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang muttaqin, di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, kedudukan salat di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Berbicara kita masalah ibadah salat, maka kaum muslimin yang berbahagia, kedudukan posisi ibadah salat ini di dalam ajaran agama Islam ini, kaum muslimin yang berbahagia, itu merupakan suatu hal yang dipardu'ainkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita mengaku seorang muslim, mengaku sebagai seorang Islam, maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika itu dibebankan kepada pundak kita, yaitu untuk melaksanakan perintah solat 5 waktu sehari semalam. Akan tetapi kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita mengaku seorang muslim, mengaku kita sebagai beragama Islam, kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita tidak menunaikan solat 5 waktu di dalam hidup dan kehidupan kita, kaum muslimin yang berbahagia, itu hanyalah sebatas pengakuan kita saja. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Kenapa? Karena ibadah solat itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah kepada seseorang yang sudah mengaku Islam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara seorang yang Islam, kata Rasulullah, perbedaan di antara seorang yang muslim dengan non muslim, kata Rasulullah, as-shalah, yaitu ibadah salat. Dia kaum muslimin yang berbahagia, ketika seorang muslim, ketika di dalam KTP-nya beragama Islam, ketika dia tidak menunaikan terutama kewajiban perintah solat yang 5 waktu, maka pada sisi Allah Subhanahu wa taala dirinya tetap tidak dalam keadaan Islam, walaupun dia bersahadat. Karena Nabi mengatakan bainul muslim wal kufur, perbedaan orang muslim dengan non muslim, kata Rasulullah, as-shalah, yaitu ibadah solat. Jadi hendaknya kaum muslimin yang berbahagia, supaya kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang muslim, kaum muslimin yang berbahagia. Ingat, sebagai syarat mutlak adalah yaitu melaksanakan ibadah salat. Walaupun 10 KTP yang kita miliki, di dalam 10 KTP itu semuanya agama kita Islam, itu hanya Islam di bibir kita saja, itu hanyalah Islam di KTP kita saja. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak diakui sebagai seorang yang beragama Islam. Maka untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah dalam hidup dan kehidupan, ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang Islam, maka syaratnya marilah kita untuk senantiasa melaksanakan sholat perintah, yaitu 5 waktu sehari dan semalam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, diriwayatkan dalam suatu kisah, di mana dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, datang seorang pemuda kepada Rasulullah untuk menginformasikan, untuk memberikan kabarnya ayahnya sedang meninggal. Maka kaum muslimin yang berbahagia, setelah sampainya laki-laki tersebut di hadapan Rasulullah, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dengan Umar untuk melayat, yaitu orang tua daripada pemuda yang barusan meninggal itu, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika Abu Bakar dengan Umar melayat dan menghadiri, menyaksikan keadaan mayat itu, kaum muslimin yang berbahagia, maka ketika Abu Bakar dan Umar melihat kondisi jenazah waktu itu, kaum muslimin yang berbahagia, Abu Bakar dengan Umar sangat terkejut, kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa?
rupanya bentuk daripada jenazah ini kaum muslimin yang berbahagia seketika itu berupa bagaikan babi hutan kaum muslimin yang berbahagia. Maka ketika itu kaum muslimin yang berbahagia, pulang Abu Bakar dengan Umar membicarakan hal yang seperti ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar dengan Umar sampai kepada Rasulullah, maka mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rupanya ayah daripada seorang pemuda tadi terjadi suatu keanehan ya Rasulullah." Maka Rasulullah menanyakan apa keanehannya. Maka dijawab oleh Abu Bakar dengan Umar, ketika kami melihat daripada bentuk, ketika kami melihat daripada keadaan jenazah itu hai Rasulullah, seketika itu jenazah tadi bentuknya berubah bagaikan babi hutan wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Maka ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, bagaimana kami akan menguburkan seorang jenazah yang bentuknya bagaikan babi hutan wahai ya Allah, kata Rasulullah. Maka robalah kembali bentuknya seperti semula, seperti keadaan seorang manusia wahai ya Allah. Karena ketika itu kaum muslimin yang berbahagia, yang berdoa itu adalah Rasulullah. Maka ketika itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka seketika itu juga berubahlah mayat tadi dari bentuk berupa babi hutan menjadi manusia biasa lagi. Maka kaum muslimin yang berbahagia, bersegeralah ketika itu untuk menguburkan daripada jenazah ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, akhir cerita kaum muslimin yang berbahagia, ketika sampailah di perkuburan kaum muslimin yang berbahagia, ketika mayat ini mau dimasukkan lagi ke dalam liang lahat, maka rupanya ketika itu juga berubah daripada bentuk mayat ini juga seperti semula tadi, yaitu bagaikan babi hutan kaum muslimin yang berbahagia. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang berbahagia dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah. Maka dimasukkanlah mayat ini ke dalam liang kubur itu bagaikan memasukkan yaitu seekor babi hutan kaum muslimin yang berbahagia. Maka setelah selesai menguburkannya, lantas Rasulullah bertanya kepada anaknya yang pemuda tadi, wahai pemuda, kira-kira apa amalan perbuatan ayahmu semasa hidup? Maka pemuda ini menjawab, wahai Rasulullah, perbuatan ayahku ya Rasulullah, amalan ayahku ya Rasulullah, ketika ayahku masih hidup dulu wahai Rasulullah, ayahku sering meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika subuh ayahku tidur, sementara orang-orang melaksanakan sholat subuh. Ketika pagi, ketika siang hari, ayahku bekerja, dia sibuk bekerja, tapi dia juga tidak melaksanakan ibadah sholat wahai Rasulullah. Ketika malam tiba wahai Rasulullah, karena ayahku siang harinya bekerja, kemudian malamnya dia sangat lelah, juga tidak melaksanakan ibadah sholat ketika malam hari. Maka itulah wahai Rasulullah yang aku tahu daripada perbuatan ayahku semasa hidup dulu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi dari kisah yang disebutkan dalam riwayat ini kaum muslimin yang berbahagia, inilah berupa suatu bahaya yang akan timbul di dalam hidup dan kehidupan kita ketika kita hidup ini selalu mengabaikan, tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Maka mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama sekali bagi hati pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah
usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, kata Allah, yang pertama percaya dengan yang gaib, yang kedua melaksanakan ibadah salat, yang ketiga menginfakkan sebagian hartanya pada jalan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di hari ini kami bermohon di hadapan-Mu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, jadikanlah masyarakat kami ya Allah di antara orang-orang yang melaksanakan ibadah salat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk dapat menjauhkannya dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, kabulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat cita-cita kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.